Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentang kita mengupas sekilas tentang seorang wanita yang sangat mulia, pemimpin dari wanita muslimah di dalam surga kelak, yakni putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatimah adalah seorang anak, seorang istri, sekaligus seorang ibu muslimah yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Ayahandanya adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah. Ibunya bernama Khadijah binti Khuwailid, salah satu dari 4 wanita pemuka surga kelak, dan termasuk di dalamnya adalah Fatimah Az-Zahra. Suaminya adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, salah satu dari 10 orang Amirul Mukminin yang dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. 2 putra beliau adalah pemuda yang sangat gagah perkasa, pemimpin daripada kaum Adam kelak di surga, yaitu Hasan radhiyallahu anhu dan Husain radhiyallahu anhu. Kenapa Fatimah bergelar Az-Zahra? Sebab wajahnya senantiasa cerah bak sekuntum bunga. Berbagai ujian di dalam hidup beliau telah dialami, namun tetap dijalani dengan wajah ceria dan tegar bersahaja. Saat masih kecil, Fatimah Az-Zahra telah menjadi saksi dari pembangkangan para kafir Quraisy terhadap apa yang dibawa oleh ayahanda beliau Rasulullah SAW. Seperti contoh saat Fatimah Az-Zahra membersihkan pakaian Rasulullah SAW. Pada saat itu pakaian baginda Rasulullah SAW penuh dengan kotoran yang ditimpakan oleh para kaum kafir Quraisy pada saat itu. Dan Fatimah Az-Zahra juga dengan lantang berorasi di depan kaum kafir Quraisy yang menyakiti baginda Rasulullah SAW. Sungguh wanita yang sangat pemberani. Setidaknya kecerewatan beliau adalah seorang wanita yang bisa menempatkan kecerewetannya itu dalam proporsional sebagai seorang wanita yang sangat mulia. Masa kecil beliau tidaklah seperti anak-anak pada umumnya yang penuh dengan keasikan, kedamaian, juga kebahagiaan. Saat usia belasan tahun, beliau harus rela untuk ditinggalkan oleh sang ibu dan saudari-saudarinya satu persatu. Bayangkan betapa beratnya ditinggal ibu dan saudari-saudarinya tercinta dalam kurun waktu yang tak berselang lama. Namun bukan Fatimah Az-Zahra namanya jika tidak tegar menghadapi ujian. Bahkan kemudian beliau dengan ikhlas sabar mengurusi semua keperluan baginda Rasulullah SAW, ayahanda beliau. Benar-benar contoh bakti yang luar biasa. Itulah sebabnya kenapa beliau disebut dengan sebutan Ummu Abiha, artinya anak yang menjadi seperti ibu bagi ayahnya. Namun beranjak dewasa, Fatimah radhiyallahu anha tumbuh menjadi seorang gadis yang sangat luar biasa. Tentang masa muda beliau yang selalu menjaga fitrahnya, ifahnya, dan cintanya sebagai seorang gadis. Rasa yang ada dalam di hati Fatimah Az-Zahra tersimpan dengan rapi. Kata cinta terucap hanya ketika ia telah mengusik hatinya dan ketika ia telah siap untuk menikah. Dan pada akhirnya seorang pemuda yang berakhlak luar biasa, sangat baik, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, menjadi penyempurna separuh agama beliau. Ali seorang laki-laki satria penuh keberanian, kesolehan, dan kecerdasan, merasa ragu mencari jalan untuk dapat meminang Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha karena dirinya begitu miskin. Akhirnya beliau memberanikan diri untuk meminang Fatimah Az-Zahra dan langsung diterima oleh Nabi dalam kehidupan mereka yang sangat sederhana, gigih, dan tidak mengenal lelah. Ali radhiyallahu anhu bekerja keras mendapatkan nafkah, sedangkan istri rajin, hemat, dan berbakti serta taat kepada suami. Fatimah Az-Zahra mengasuh anak-anaknya dan melaksanakan tugas sebagai ibu rumah tangga secara mandiri, seperti menggiling gandum, jagung, mengambil air sumur, dan sebagainya. Dan pada suatu hari, ketika Fatimah Az-Zahra meminta pembantu kepada ayahanda beliau, yakni Rasulullah SAW. Namun Rasulullah SAW tidak pernah mengabulkan permintaan putrinya. Bukan Rasulullah tidak sayang kepada putri beliau, tapi begitulah didikan beliau yang sangat mulia kepada putrinya. Namun
Suatu hari Nabi mendatangi putrinya ke rumah dan berkata dengan perasaan yang sangat haru, "Wahai anakku, maukah kalian ku beritahu sesuatu yang lebih baik dari apa yang kau minta?" Fatimah Zahra menjawab, "Apa itu ya Rasulullah?" Lalu Nabi SAW menjawab, "Bila hendak naik ke pembaringan, maka bertakbirlah 33 kali, dan bertasbihlah 33 kali, dan bertahmidlah 33 kali. Semua itu lebih baik daripada seorang budak yang kau minta." Masya Allah. Maka sejak saat itu Ali radhiyallahu anhu dan Fatimah Zahra mengamalkan zikir tersebut hingga kini kita kenal dengan zikir Fatimah. Sejak saat itu Fatimah Zahra radhiyallahu anha tak pernah lagi berkeinginan meminta budak kepada ayahanda untuk membantu pekerjaan beliau di rumah, dan sejak saat itu pula tak ada lagi rasa mengeluh atau keletihan yang mendera beliau. Tak lama setelah ayahanda beliau Rasulullah SAW wafat, Fatimah radhiyallahu anha pun meninggal dunia beberapa bulan setelah Nabiullah wafat dalam usia tidak mencapai 30 tahun. Sahabat fillah rahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah sekilas tentang Fatimah Zahra, sosok yang selalu berusaha ceria atas segala ujian yang ditimpanya, yang selalu mentimpa beliau. Beliaulah salah satunya muslimah terbaik, cantik keluar dalam, yang menjadi panutan kita sebagai muslimah saat ini. Cantik akhlaknya, pandainya bersikap, indah imannya dan ihsannya. Fatimah Zahra radhiyallahu anha selalu ceria menghadapi segala ujian, kekuatan, keteguhan, kebersahajan dan segala kebaikannya adalah guru abadi bagi kita sepanjang zaman, bagi kita wanita muslimah akhir zaman. Maka seberat apapun ujian atau masalah maka kita hadapi dengan penuh ikhlas. Dan sekali lagi ingatlah bahwa hidup tidak hanya ada pada banyak ujian, tetapi juga bantuan, solusi, serta martabat yang dijanjikan turut serta. Di mata orang-orang besar, masalah besar begitu terlihat kecil, dan di mata orang-orang kecil, masalah kecil menjadi terlihat besar. Tinggal kita harus memilih yang mana. Semoga bermanfaat dan tunggu kisah-kisah selanjutnya. Tetap stay tune di channel ini dan jangan lupa subscribe, like, share agar saya bersemangat membuat video-video tentang kisah para sahabat dan sahabiah. Boleh komen di kolom komentar mau kisah tentang sahabat atau sahabiah siapa lagi. Jazakumullah khairan. Semoga Allah merahmati kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.